Block 71 takes its name from its birthplace, the Block 71 building within the Ayer Rajah Industrial Estate in Singapore. It is there that NUS Enterprise, along with Singtel Innovate and the then Media Development Authority of Singapore, came together to avert its impending demolition through seizing the opportunity to establish a home and community for budding entrepreneurs. The success of the Block 71 initiative was further fueled by support from government agencies like Spring and JTC's Speed to retrofit and rebuild nearby buildings to develop this entrepreneurial enclave into JTC Launchpad. So Block 71 has been instrumental in the growth of Holistics since the first day we started. Block 71 introduced us to our first few customers in Singapore, and when we entered to Indonesia, they introduced us to our first few customers in Jakarta. It has brought to us in a very short period of time a lot of connections and the ability in a single place to meet a lot of very interesting people. Cosmo Health is a Singapore-based startup. We need to look beyond Singapore. So Block 71 offers us the opportunity to reach out to the whole of the China market, not only in terms of the market size, but also the resources that is available. So that's what brought us to Block 71. Block 71 is an initiative by NUS Enterprise in collaborative and strategic partnerships with established corporations and government agencies. In every location, Block 71 embodies the spirit of entrepreneurship, collaboration, and partnership by bringing the research capabilities and technologies of the university together with the investment and business acumen of our partners to support the entrepreneurial journeys within the local geography and beyond. Oh, video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, para startup entusias dan juga calon wirausaha sukses masa depan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman dan sahabat semua sekalian di sini di acara yang paling oke, yang paling seru, yang merupakan sebenarnya kolaborasi antara Block 71 yang juga dengan Innovation Factory dan didukung oleh NUS, National University of Singapore, berserta dengan IBISMA, Inkubator Bisnis Teknologi, dan juga Universitas Islam Indonesia, gitu ya, melalui event Kopi Chat plus Ngobras, gitu. Jadi kalau Block 71 punya eventnya Kopi Chat, kemudian kalau IBISMA Ngobras, yaitu ngobrol bareng startup. Dan di event yang mungkin akan berjalan selama 1 jam ke depan ini, nanti akan banyak berbicara, gitu ya, berbicara mengenai
bagaimana perjalanan founders gitu ya, founders untuk membangun startup dan bisnisnya. Dan kebetulan nanti juga akan hadir dari 2 startup yang kebetulan startup memang kolaborasi bareng gitu ya, yaitu ada Waktu Kita. Ini nanti di sini ada foundernya Mas Dimas dan juga ada Pijar Karir, foundernya Mas Bayu. Mungkin sedikit kita informasikan bahwa Pijar Karir dan Waktu Kita itu juga menjadi tenan di Ibisma di tahun 2019 yang kemarin gitu ya. Dan sekarang juga sudah mulai bisa berkolaborasi dengan banyak teman-teman di industri, termasuk bareng sama Block71. Nah, sehingga harapannya nanti teman-teman sekalian dari event ini bisa mendapatkan gambaran kalau Waktu Kita itu merupakan edutech dan career builder buat startup, sehingga kalau teman-teman yang akan membangun startup bisa nanti mendengarkan gitu ya bagaimana membangun karir bagi startup, dan juga nanti bagi teman-teman yang calon wirausaha muda gitu ya dari vocational school, kita punya Pijar Karir yang ini sebagai talent pool gitu ya, talent pool untuk vocational schools. Karena dalam membangun bisnis itu tidak mesti harusnya satu kok gitu. Yang penting ada niat, ada usaha gitu ya, ikhtiar dan tawakal. Insya Allah bisa. Mungkin pembukaan dari saya gitu ya. Saya berharap teman-teman bisa menikmati acara ini, Kopi Chat plus Kobras. Dan untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kembali dengan moderator, dengan Mbak Reni. Monggo Mbak Reni. Ya, terima kasih banyak Pak Bagus atas openingnya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah hadir di acara Kopi Chat. Sebenarnya Block71 Goes to, Kopi Chat X Ngobras. Kenapa Block71 Goes to? Karena sebenarnya kalau nggak ada COVID, hari ini acaranya bisa offline di Ibisma. Jadi kita main gitu gantian ke Ibisma UI. Tapi semoga ke depannya kondisinya bisa lebih baik, kita juga bisa ada acara offline. Nah, hari ini betul sekali seperti yang sudah diceritakan, sudah dijelaskan oleh Pak Bagus barusan, bahwa kita akan ngobrol santai dengan Mas atau ngobras tadi, dan juga ngomongin soal entrepreneurship journey dari Mas Bayu dalam mengembangkan Pijar Karir, dan Mas Dimas dalam mengembangkan waktukita.com. Tema spesifiknya adalah kita akan ngobrol lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya talent solution for startup, gimana sih education tuh being integrated in talent solution for startup. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mungkin saya panggil mungkin Mas Bayu dan juga Mas Dimas bisa menyalakan videonya. Oke, halo Mas Bayu. Halo Mas Mbak. Dimas. Oke, siap. Halo Mbak. Terima kasih banyak Mas Dimas dan Mas Bayu sudah hadir hari ini. Sama-sama. Langsung aja hari ini kita langsung ngomongin soal talent solution for startup nih Mas. Kalau boleh cerita sedikit, Mas Bayu dan juga Mas Dimas, dulu pertama-tama pada saat mulai masuk ke dunia startup tuh sebenarnya gimana sih Mas? Kayak apa aja sih yang membuat Mas Bayu dan Mas Dimas akhirnya memutuskan bahwa I need to start something in startup industry gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Bayu dulu. Oke, boleh. Atau mungkin, sebelumnya jangan lupa juga introduction sedikit tentang apa itu Pijar. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian yang udah menyempatkan waktunya buat ngobras sama kolaborasi antara UI dan Block71. Perkenalkan, nama saya Bayu, saya CEO di Pijar Karir. Itu tuh adalah sebuah startup yang intinya menjembatani antara perusahaan dengan lulusan SMK di Indonesia. Sekarang kita udah ada 15 SMK besar di Surabaya, Jogja, dan juga Semarang. Yang fokusnya adalah kita pengembangan karier dari menemukan bakat hingga menjadi expertise seperti itu. Kalau untuk ceritanya sendiri sih Mbak, gimana dulu dapat ide Pijar itu kan tahun 2017 saya itu mendapatkan beberapa artikel termasuk di Tirto saat itu, bahwa angka pengangguran tertinggi di Indonesia itu diduduki oleh anak SMK. Nah, sehingga di tahun itu terus kebetulan juga saya itu lulusan SMK. Dulu saya jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri
dua penghasil Kulon Progo yang kayaknya ini menjadi masalah serius nih. Maksudnya kan aku juga ngalami, aku juga anak SMK kayak gitu. Nah, lalu dari masalah itu kita tanya-tanyalah sama kemudian guru-gurunya, sama perusahaannya, sebenarnya ada gap apa sih antara SMK dengan kebutuhan industri sehingga kok bisa sampai angka saat itu 7,2 juta dan paling tinggi itu lulusan yang menempati tingkat pengangguran adalah lulusan SMK. Mungkin seperti itu awal-awalnya. Oke, jadi memang ada problem yang Mas Bayu sendiri alami dan Mas Bayu merasa harus diselesaikan gitu ya Mas melalui inovasi startup ini. Ya, kalau bukan harus sih Mbak, tapi lebih ke berusaha menyelesaikan dan berusaha bermanfaat. Jadi ke inovasi yang berasal dari permasalahan yang native gitu ya, yang dirasakan sendiri oleh foundernya. Kalau dari Mas Dimas gimana tuh Mas? Awal mula menciptakan akhirnya come up with waktukita.com tuh gimana sih Mas ceritanya? Oke, halo semuanya, kenalin aku Dimas, aku co-founder dan juga Chief Marketing Officer dari waktukita.com. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih waktukita.com, kita adalah ya semacam pijar karir juga, cuman kita bergeraknya di edutech. Kita adalah skill development dan juga career builder buat teman-teman lulusan perguruan tinggi, fresh graduate, tapi juga students juga. Kita cover mereka untuk bisa mengembangkan skill sehingga relevan sama industri saat ini, khususnya di bidang tech dan digital kayak gitu sih. Terus untuk story apa ya, kayak kenapa kita akhirnya berfokus di waktukita.com. Mungkin teman-teman yang nggak tahu, jadi dulu waktukita.com itu adalah sebuah job commerce. Jadi kayak semacam apa ya, kayak Glints, kayak Jobstreet kayak gitu. Kita ada banyak lowongan di situ. But the end, kenapa sih Indonesia ini sebenarnya banyak talents, tapi ya kayak yang dibilang tadi Mas Bayu tadi, banyak pengangguran di Indonesia. Bahkan kalau misal ngomong simpelnya tuh, kalau misalnya datanya dari BPS tuh kelihatannya tuh jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun sebelumnya ke tahun 2019 pada waktu itu kayak menurun. Kalau di breakdown ternyata jumlah pengangguran tingkat sarjana, kalau misal tadi Mas Pijar dari tingkat SMK ya tadi, kalau misal kita kan khususnya di anak-anak kuliah, ternyata kalau di breakdown itu memang secara kumulatif total pengangguran di Indonesia itu menurun, tapi kalau di breakdown ternyata tingkat pengangguran sarjana di Indonesia itu meningkat kayak gitu. Terus kita balik lagi, kalau kenapa sih kita nggak selesaiin dulu masalah talentnya, dari instead of kita cuman menyediakan pekerjaannya, tapi kenapa kita maksudnya sebenarnya kan banyak pekerjaan dan juga talent di Indonesia, tapi yang membuat talent-talent ini menjadi pengangguran atau unemployment pada akhirnya adalah karena mereka nggak match sama industri saat ini kayak gitu. Makanya kita coba dengan waktu kita ini, kita pengen ngajak teman-teman, kita pengen membantu generasi muda di Indonesia untuk bisa ngembangin skill mereka. Kita bantu mereka untuk siapin apa aja yang mereka butuhin untuk bisa masuk ke industri saat ini. Gitu. Oke, jadi dari Mas Dimas sendiri mungkin tadi sempat jelaskan bahwa ada shifting gitu ya Mas, ada produk yang dibuat oleh waktu kita tuh pada awalnya sebagai job e-commerce kayak Pijar, dan sekarang mungkin ada perubahan yang tadi menjadi talent solution atau career builder itu tadi ya Mas Dimas. Betul. Oke. Ngomongin soal tadi adanya gap antara talents dan juga angka pengangguran, dan juga ngomongin tentang seberapa banyak sebenarnya talent yang ada tapi belum tersalurkan dengan baik. Ini sebenarnya menarik banget karena beberapa hari ini saya juga baca-baca research dari Manpower Group, salah satu corporate dalam hal HR development and talent gitu, dan didukung sebenarnya sama penemuan dari McKinsey yang tahun 2020 ini baru rilis. Jadi dari McKinsey itu bilang bahwa ada sekitar terkait dengan talent ini ya, dari 1.000 lulusan yang ada di Indonesia, itu tuh hanya 1 lulusan yang akhirnya tuh bisa untuk mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapat pada masa-masa kuliahnya ya, atau mungkin pendidikannya dalam industri yang sesuai gitu. Nah, sebenarnya menurut Mas Bayu dan juga Mas Dimas ini sendiri, sebenarnya itu gimana sih upaya apa aja sebenarnya yang harus dilakukan
sebagai startup tadi ya, untuk bisa mengecilkan gap itu tadi. Bagaimana sih peran dari solusi yang tadi diciptakan oleh Pijar Karir dan juga waktukita.com untuk bisa menjawab tantangan talent gap ini tadi gitu, yang nantinya tentunya akan berpengaruh pada pengurangan angka pengangguran dan juga adanya kayak talentnya tuh sesuai dengan industri yang dibutuhkan dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Dimas. Oke, kalau ngomongin masalah data yang tadi yang dibilangin Mbak Reni tadi, sebenarnya itu kayak datanya kayaknya nggak berubah ya. Padahal itu dari 2018 kita juga udah nemuin data dari McKinsey juga, Indonesia itu cuma punya 0,08% dari 1.000 lulusan perguruan tinggi yang mereka match sama industri saat ini. Yang mana industri saat ini yang lagi in adalah science, teknologi, engineering, dan mathematics. Jadi gampangnya bilang Indonesia tuh kekurangan talent di bidang itu, di bidang science, teknologi, engineering, dan mathematics. Untuk solusinya sendiri, kalau dari waktu kita, makanya kenapa sih kita ada kelas, terus workshop, immersive class, karena kayak yang kita bilang tadi, daripada maksudnya kita bukan cuma nyediain job-job portal, kayak job portal yang lainnya, tapi kita nyiapin talentnya untuk ready masuk ke industri itu. Kayak misal workshop, kalau misal mungkin sekarang banyak banget lembaga ibaratnya kayak platform yang nyediain materi-materi pembelajaran, bahkan kita juga bisa belajar lewat YouTube. Tapi what makes waktu kita difference adalah di sini teman-teman ketika ikut program waktu kita benar-benar siapin, let's say kita bikin kelas sosial media marketing. Sebelum itu silabus atau materi yang kita keluarkan adalah sebisa mungkin kita udah match sama industri, karena kita bikin silabusnya juga bareng praktisi, bukan cuma kayak apa sih yang happening kayak gitu, tapi kita yang benar-benar what industry needs we provide kayak gitu. Terus teman-teman juga ketika mereka join di program kita kayak workshop ataupun immersive class, kita bantu mereka untuk bikin portofolio, sehingga mereka ketika join di program kita bukan cuma datang dengerin terus pulang, tapi mereka juga ada something yang mereka bisa buktikan ketika mereka setelah kelas ini. Misal mereka emang ikut kelas ini buat cari portofolio, dan mereka untuk nyerahin ke ke tempat mereka mau daftar kerja atau apapun itu sih. Kita bantu mereka prepare apa yang mereka butuhin untuk itu. Mulai dari materi, portofolio, sampai how to facing interview kayak gitu sih. Jadi tadi mungkin sedikit wrap up gitu. Jadi Mas Dimas dan juga tim di waktu kita ini kayak integrate education gitu ya Mas, dalam penyediaan talent untuk teman-teman di industri gitu ya. Jadi ada satu poin utama yang menurut saya menarik banget, bahwa teman-teman talent yang sudah ada ini sebenarnya juga masih membutuhkan additional skill set tadi ya, yang sesuai dengan industri itu sendiri, dan itu produk yang dikembangkan oleh waktukita.com dalam upaya untuk kayak mengurangi gap talent tadi ya. Langsung aja kalau gitu dari Mas Bayu, gimana tuh Mas Bayu? Kalau solution dari Pijar Karir dalam menangani permasalahan tersebut gitu, atau mungkin andil dalam berkontribusi gitu. Oke, nanti kalau kepanjangan tolong dikat ya Mbak. Jadi gini, kita ngelihatnya itu dari hulu ke hilir, karena menurut kami itu gap antara lulusan pendidikan dengan industri itu adalah adalah hilir, maaf. Hulunya adalah yang pertama itu kita harus runut dari awal, yaitu ketika anak kecil dari kecil sudah dididik untuk mencari uang, padahal dia tidak disuruh untuk mencari dirinya sendiri, maka dia akan fokusnya adalah mencari uang, sehingga ekspertisnya akan tergoyah-goyahkan dengan berapa besar uang yang akan diterima, sehingga dia nggak fokus. Nah, di Pijar sendiri itu kan memang menyediakan beberapa tes kepribadian yang fungsinya itu memang dari dasar kalau orang mau jadi orang itu yang pertama harus tahu dulu dirinya sendiri, maksudnya bakatnya apa, ekspertisnya apa, dan sebagainya, itu kita bantu melalui beberapa tes kepribadian yang ada di platform kami. Nah, kalau tadi permasalahan dari gap pendidikan dan industri, kita runut dari environment dan resource-nya. Di wilayah Indonesia pun gap dari environment dan resources itu sangat tinggi. Jadi misalkan pertama dari
kelas ekonominya, kemudian dari akses internetnya, sehingga ketidakmerataan itu juga nanti akan mengaruh pada internal ability-nya, kemudian confidentiality dirinya terhadap kemampuannya, kemudian potensial identity atau mindset gap-nya itu. Ibaratnya ada orang yang udah udah punya ilmu, tapi dia tidak confident, tidak percaya diri dengan apa yang dia punya. Dan itu berpengaruh juga dengan learning-nya dia, dengan education-nya dia. Lalu pasti juga akan berpengaruh dengan karirnya dia. Nah, maka dari Pijar sendiri itu yang kita solusikan, yang kita bantu coba pecahkan adalah mencoba masalah hulunya. Ini gimana sih kalau bisa anak-anak tahu dong potensi dia apa. Kemudian kita matchingkan dengan karir yang ada. Kalau kita fokusnya itu supply resources untuk kebutuhan industri, ya nanti yang semua akan jadi karyawan kebanyakan. Padahal di sini kita fokusnya adalah bagaimana orang bisa menemukan dirinya sendiri dan kemudian dia bisa expert, lalu bisa berkarir dengan expertise-nya itu. Mungkin seperti itu overview-nya, Mbak. Oke, jadi kalau menurut Mas Bayu sendiri permasalahan utama yang diselesaikan adalah dengan tadi ya mencoba untuk benar-benar menyelesaikan dari permasalahan yang paling awal gitu, kayak bagaimana sih seseorang tuh tahu gitu bagaimana sebenarnya aku tuh, let's say aku sebagai talentnya aku tahu sebenarnya bakat saya tuh ada di mana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau ngomongin gini Mbak, sorry. Boleh nambah sedikit? Sebab kenapa tuh boleh? Oke. Sebab gini, karena kebanyakan yang saya alami, karena saya juga dari lulusan SMK, kebanyakan anak SMK itu mereka bekerja di ranah working poor, atau pekerjaan yang tidak mempunyai karier. Mungkin dia serabutan, ataukah mungkin kalau dia itu bekerja di beberapa industri seperti otomotif dan sebagainya, secara birokrasi tidak memungkinkan dia untuk berkarir lebih tinggi dan membutuhkan pendidikan yang lebih lanjut. Nah, ini bisa disolusikan ada masalah jika orang tidak mempunyai resources dan beberapa biaya yang cukup untuk melanjutkan pendidikan, maka karir dia akan terpentok juga. Maka solusi dari sini adalah membantu orang menemukan potensinya dan menjadi ahli dalam bidang tersebut, lalu dia pasti akan menjadi orang karena dia sudah memegang ibaratnya kunci dari hidupnya itu. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau misalnya tadi penjelasan sesuai dengan hal tersebut, kira-kira ada contoh realnya gitu nggak sih Mas? Maksudnya kayak apakah ada beberapa misalnya nih, tadi kan produk unggulan dari Pijar Karir ini kan bagaimana Pijar Karir membantu teman-teman vocational school tuh menemukan bakat yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi poinnya adalah bagaimana si bakatnya ketemu dulu gitu. Nah, apakah ada real case-nya gitu? Gimana sih teman-teman SMK tuh bisa menemukan bakatnya, kemudian pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya itu bagaimana disalurkan oleh teman-teman dari Pijar Karir? Oke, jadi ini kita tanamkan di sekolah digunakan dari kelas 1 SMK. Jadi mereka kelas itu sudah membuat akun, kemudian kita itu berkolaborasi bukan hanya dengan perusahaan. Jadi di dalam SMK itu ada stakeholder yang namanya bursa kerja khusus yang tujuannya adalah mencari perusahaan dan mempertemukan antara alumni dengan perusahaan tersebut. Nah, di situ biasanya BKK itu adalah perannya juga sebagai BK atau bimbingan konseling. Nah, dari kelas 1 fitur tes kepribadian yang ada di Pijar itu kita free-kan untuk semuanya. Kita biasanya menggunakan MBTI dan beberapa tes Raisak seperti itu. Nah, dari hasil tes kepribadian itu bisa diinput selama 6 bulan sekali, 1 semester sekali. Sehingga mungkin di situ ada kecocokan karier, tipe-tipe kepribadian, dan sebagainya itu bisa menjadi acuan bagi BK untuk membimbing anak didiknya. Lalu ketika dia sudah lulus, di setiap masing-masing talent mapping assessment itu kan pasti punya tujuan kategori karir, Mbak. Misalkan ENTP itu cocoknya di psikologi, cocoknya di apa seperti itu. Kita matchingkan dengan kategori perusahaan yang diposkan oleh bursa kerja khusus. Jadi di situ ada ketika user atau siswa itu melakukan tes kepribadian dan punya result kepribadian, misalkan ENTP seperti itu, kita akan ada namanya panel rekomendasi, yang itu adalah berisi lowongan-lowongan yang kategorinya sesuai dengan asesmen kepribadian tersebut, yang mungkin mereka bisa
lamar. Seperti itu, Mbak. Jadi tadi ada banyak peran. Misalnya tadi berarti ada penggunaan apa? MBTI, Myers-Briggs ya, personality ya. Iya. Oke. Dan juga dikoneksikan dengan adanya kategori lowongan, network dan juga lowongan tadi. Kalau dari Mas Dimas sendiri, Mas, gimana sih Mas tadi real example-nya gitu? Gimana sih teman-teman dari waktukita.com menyiapkan tadi additional skills untuk teman-teman lulusan mahasiswa, let's say S1 atau S2 dari berbagai kampus untuk kemudian bisa disalurkan secara langsung gitu Mas dalam memenuhi kebutuhan industri? Oke, sebelumnya kalau di waktu kita itu sebenarnya kita kan education platform, tapi kita juga ada career builder. Jadi sebenarnya ada 2 service yang saat ini kita jalankan. Yang pertama adalah education itu sendiri, workshop dan juga kelas-kelas itu, dan juga ada talent solution, di mana kita punya hiring partner, di mana hiring partner ini adalah perusahaan-perusahaan yang mereka ready to hire, maksudnya kayak perusahaan-perusahaan yang mereka punya lowongan dan mereka membutuhkan talent-talent yang dari lulusan dari program kita, kayak gitu. Kayak misal real example-nya adalah dari immersive class, jadi misal UI UX immersive, jadi mereka teman-teman yang belajar di sini akan ibaratnya dari from zero to pro gitu loh. Mereka akan diajarin gimana sih caranya jadi UI UX profesional, terus mereka sampai dibikinin portfolio, mempersiapkan gimana mereka untuk bisa ready to hire. Nah, pada akhir sesi kita akan pertemukan mereka dengan company yang yang kita udah bikinin assessment dari itu. Jadi mereka akan kita pertemukan dari talents dan company-nya untuk bisa nanti kita sambungkan kayak gitu sih untuk kita. Berarti cukup end to end juga ya tadi kayak sama kayak Pijar Karir. Kalau mungkin kalau waktu kita tuh lebih ke kalau Pijar Karir ada step di mana talent tuh nanti harus ikut bertes bakat dulu. Mungkin kalau di waktu kita berbeda, langsung mulai. Misalnya saya bisa melihat bahwa di waktu kita tuh mungkin targetnya ke orang-orang yang memang sudah tahu apa yang mereka butuhkan gitu kan ya. Baru nanti akan disesuaikan dengan kurikulum yang dikembangkan oleh waktukita.com. Nah, kalau di kelas immersive kita juga ada yang namanya induction day. Jadi kayak misal mereka udah induction day. Misal mereka udah pick satu program, misal let's say UI UX atau graphic design. Kita di hari pertama mereka akan ada tes juga sejauh mana sih kemampuan mereka dan ibaratnya mereka tuh lebih cocok ke industri apa kayak gitu. Nanti kita akan sesuaikan dengan materi yang akan di-deliver dari instructor ke mereka. Jadi mereka nggak akan yang ibaratnya walaupun dari basic tapi nggak akan kayak terlalu kayak ibaratnya tenggelam gitu loh. Maksudnya mereka nggak akan kaget dengan materi yang disampaikan. Terus itu juga akan lebih relevan ke mereka dan juga sesuai dengan kebutuhan dari hiring partner kita kayak gitu sih. Oke. Jadi sebelum mulai kelas ada introduction to the course gitu ya supaya tidak ada kesalahan dalam pemilihan course-course yang lainnya. Nah kemudian ini sebenarnya menarik kita yang menyambungkan ini dengan bagaimana sih sebenarnya Mas Bayu dan juga Mas Dimas tadi akhirnya memutuskan bahwa produk yang sekarang sedang dijalankan gitu menjadi USP masing-masing startup ini tuh menjadi produk andalan gitu. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang akhirnya membuat Mas Bayu dan Mas Dimas merasa bahwa oh ini nih produk gue gitu. Ini yang memang menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan A atau permasalahan B. Dan bagaimana model itu kemudian membuat Mas Bayu dan Mas Dimas menentukan bisnis model yang tepat nih untuk startupnya. Gitu. Karena kan kalau kita ngomongin soal business model is very important kan. Nah, bagaimana koneksi dari produk yang dimiliki oleh waktukita.com dan juga Pijar Karir ini berimplikasi dengan bisnis model yang sekarang. Gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Bayu. Oke, boleh. Sebenarnya memang awal kita bangun gagasan startup ini adalah sociopreneur. Maksudnya memang kita fokus ke social problems. Namun kan memang tidak dipungkiri bahwa kalau bisnis harus ada revenue dan beberapa cash flow yang harus berjalan yang berimbang. Maka solusinya kita untuk bisnis modelnya kita lebih ke bagaimana koneksi dengan perusahaan. Biasanya kan perusahaan itu membutuhkan semacam assessment yang digunakan oleh HR untuk melakukan seleksi. Nah, sebenarnya kalau dari perusahaan sendiri kita menjembatani
di bidang asesmennya, Mbak. Jadi misalkan perusahaan itu membutuhkan 1.000 kandidat, lalu dia suruh meminta tolong untuk HR untuk melakukan credit scoring. Nah, maka di sini Pijar sendiri itu berlaku sebagai semacam credit scoring, semacam penentu credit scoring yang nanti bisa diberikan kepada HR tidak sebanyak itu. Itu kan juga bisa lebih menghemat dari pengeluaran perusahaan juga. Selain kita membangun ekosistem dan pengenalan diri, juga nanti perusahaan cost-nya bisa lebih efektif untuk untuk melakukan hiring-nya. Nah, tapi kendalanya memang di sini kan kita mulai 2017, Mbak, sampai 2020 3 tahun ini SMK itu menurut kami belum cukup masih sangat sulit untuk disalurkan secara secara skill, karena memang SMK itu kalau anak-anak yang ikut LKS, ikut kompetisi itu memang skillnya jago-jago, tapi gap di sana itu sangat-sangat tinggi. Nah, solusinya di tahun ini kita mulai expand nih, nggak hanya SMK tapi juga ke kampus-kampus. Untuk kampus yang udah jadi kolaborator kita adalah Amikom. Jadi kita kerjasama dengan Amikom untuk ngebangun yang sama tapi dengan objek yang berbeda, yaitu mahasiswa, seperti itu. Jadi sama gitu ya produknya. Maksudnya again sedikit recap. Jadi kalau dari Pijar Karir sendiri awalnya B2B berarti ya. Bisnis modelnya tuh lebih ke perusahaan revenue yang diterima oleh Pijar tuh langsung di-charge-kan ke perusahaan. Jadi kayak kalau buat user it's free gitu kan, karena tadi ada juga poin-poin dari socialpreneur. Dan dalam pengembangan produk itu ternyata tetap ada challenge-nya tadi yang sudah Mas Bayu jelaskan, dan akhirnya membuat akhirnya harus ada inovasi-inovasi yang kembali dilakukan oleh tim Pijar Karir gitu ya. Iya, sebab kan soalnya perusahaan itu untuk melakukan credit scoring biasanya juga membutuhkan data-data pelengkap. Nah, unique value proposition kita itu berada di tes kepribadiannya. Ya nanti di mana kalau user itu mengopenkan atau privasinya boleh untuk dilihat oleh HR, maka HR bisa tergantung melihat kepribadiannya seperti itu. Jadi bisa jadi parameter tambahan lah untuk mereka melakukan assessment. Jadi memang lebih kita fokusnya ke B2B seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Dimas sendiri gimana tuh, Mas? Untuk bisnis modelnya sih kayak yang teman-teman tahu, mungkin waktu kita adalah, maksudnya kita provide education tapi juga talent. Untuk education yang kayak yang aku bilang tadi, kelas yang sebelum kita launch kelasnya kita udah doing research. Jadi ibaratnya kelas yang kita buka, batch yang kita buka itu adalah kelas yang on demand kayak gitu sih. Dan juga kita ada beberapa hiring partner, misalnya dengan company. Setelah kita launch, otomatis kita udah, maksudnya kita provide kelas apa, otomatis kita sudah ada ibaratnya hiring partnernya. Kayak kemarin kita juga udah validasi dengan salah satu dengan NUS National University of Singapore, di mana ada talent yang kita salurkan untuk perusahaan dari NUS sendiri. Di mana kedepannya juga akan ada 60 perusahaan startup dari Singapura yang juga akan hire dari waktu kita. Oke, jadi kalau waktu kita sendiri dalam menentukan bisnis modelnya tadi ya ada B2C dan juga B2B tadi ya. Kalau dari Mas Bayu dan Mas Dimas nih, mungkin a little advice juga buat teman-teman startup entusias yang ada di sini. Sebenarnya faktor apa aja sih Mas yang perlu dipertimbangkan pada saat startup tuh mulai untuk memikirkan bisnis model bagi startupnya gitu, revenue stream dan lain sebagainya, itu adakah faktor-faktor tertentu yang harus dimiliki gitu, harus dipertimbangkan gitu? Mungkin dimulai dari Mas Bayu. Oh, oke, boleh. Untuk framework-nya sendiri sih, untuk kalau create bisnis model canvas, kita memakai pada umumnya, Mbak, Lean Canvas pada umumnya, dan untuk spesifiknya, untuk pembedanya, diferensiasi produknya, kita pakai value proposition canvas. Menurut saya yang menjadi pertimbangan untuk bisa running atau tidak sebuah bisnis itu adalah bagaimana nanti dipastikan kita punya market. Market itu berasal dari kebutuhan. Kebutuhan berarti berasal dari biasanya masalah. Nah, untuk Pijar sendiri,
kalau untuk tujuannya hanya menyalurkan hanya untuk bisa anak SMK kenal dengan dirinya sendiri dan kemudian bisa tahu bakatnya tanpa ada stakeholder pendukung, juga nanti akan jadi naif. Maksudnya kita juga harus balance bahwa ketika mereka sudah menemukan bakatnya, ketika dia sudah menemukan ekspertisnya, maka kita juga bantu untuk marketnya dia sendiri. Misalkan dia pakar di UI UX nih, kita juga harus cari perusahaan digital yang partner kita, mitra kita yang membutuhkan skill dia. Dipastikan seperti itu. Jadi untuk hulu hilirnya kita udah dipikirkan seperti itu. Jangan sampai hanya menyelesaikan satu stakeholder dan menjadi masalah bagi stakeholder lainnya. Lalu kalau untuk gerakan offline-nya sendiri sih memang kita dalam melakukan bisnis modelnya Pijar itu selain B2B memang kita kayak bikin semacam kelas. Jadi kelasnya itu berbasis di sekolah-sekolah yang jadi mitra kita. Misalkan ada pelatihan komputer, instalasi apa dan sebagainya. Kemudian pelatihan model kanvas, karena saat ini kan juga banyak anak SMK yang berniat ingin jadi digital entrepreneur seperti itu. Dan itu juga bisa jadi pemasukan dari startup sendiri sekaligus jadi penyebaran manfaat agar ilmu itu bisa ditransfer kepada rekan-rekan atau adik-adik kita sekalian untuk membangun ekosistemnya sendiri. Seperti itu mungkin kurang lebih, Mbak. Oke. Ya, langsung dari Mas Dimas gimana tuh, Mas? Kalau aku sih setuju banget dengan Mas Bayu ya. Research itu penting. Jadi sebelum kita ibaratnya memutuskan untuk bisnis model mana yang kita ambil, research is salah satu hal yang penting untuk kita lakukan. Kayak dulu misal let's say ibaratnya kan banyak startup yang pada akhirnya pivot untuk bisa memenuhi cash flow mereka. Jadi kayak jangan ibaratnya jangan terlalu arogan, jangan terlalu cuman ngandelin satu hal doang untuk menjalankan startup itu. Gitu. Oke, mungkin lebih ke ini ya Mas ya. Sorry Mbak. Mungkin lebih ke teman-teman bagi yang memulai startup jangan takut untuk pivot. Karena setiap kali kita berjalan pasti ada penyesuaian pasar yang harus berdasarkan data, nggak boleh dari asumsi. Nah, kebanyakan startup itu punya ide tapi dia nggak berani untuk validasi. Nah, validasi itu salah satunya ada dengan metode riset. Emang di lapangan bener nggak sih ini dibutuhin? Jangan-jangan cuma asumsi kayak gitu sih. Kalau takutnya sih mereka cuma buat keren-kerenan aja, lalu cuma data-datanya nggak jelas, lalu ya kayak ujung-ujungnya juga jadi serap lomba sih kebanyakan kalau kayak gitu Mbak. Tapi jangan seperti itulah. Oke, jadi mungkin untuk nge-wrap up buat teman-teman yang hadir di sini, jadi mungkin dalam menentukan bisnis model yang tepat tuh perlu untuk melakukan research ya. Research-nya tuh misalnya research kayak customer alike gitu, mungkin atau produk yang sesuai dengan industri yang sekarang sedang dikerjakan dan juga tipe-tipe customer seperti apa dan yang terpenting tadi menurut Mas Bayu adalah jangan takut untuk mengeksekut ya Mas, karena penyesuaian akan terus terjadi, tapi kalau misalnya kita tidak mengeksekut, maka penyesuaiannya juga akan semakin lama lagi gitu. Jadi business model is very important, tapi untuk membuktikan itu tuh lebih penting lagi gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah hadir, yang pengen tanya-tanya langsung, bisa langsung masuk ke Q&A box. Nanti 10 menit terakhir akan kita jawab bareng Mas Bayu dan juga Mas Dimas. Jadi buat teman-teman yang belum nanya, boleh langsung dimulai untuk bertanya di Q&A box. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas, aku mau nanya, balik lagi ke, sebenarnya tadi kan udah dijelaskan tentang produknya, bagaimana, kemudian bagaimana menentukan bisnis model yang sesuai. Terus yang selanjutnya sih yang pengen aku tanyain lebih ke specifically talent solutions. Kan acara kita, maksudnya topik yang sebenarnya pengen kita angkat kan hari ini kayak bagaimana sih sebenarnya talent solution tuh sangat penting gitu untuk startup gitu. Sebenarnya dari Mas Dimas dan juga Mas Bayu sendiri, bagaimana sih sebenarnya memaknai talent solution gitu? Mungkin sebagai bridging, talent solution ini ada kan sebenarnya sangat populernya dulu tuh dari LinkedIn mungkin ya kalau teman-teman sempat baca-baca. Jadi LinkedIn tuh menyederhanakan proses rekrutmen dari
dari skala yang besar gitu, jadi dipermudah dengan adanya digital ecosystem dan juga tech enabling. Nah, kalau dari Mas Bayu nih dan juga Mas Dimas, kira-kira talent solution tuh seperti apa sih sebenarnya, dan bagaimana sih itu tuh sekarang tuh redefining di recruitment proses, dan itu tuh jadi salah satu potensi industri atau potensi bisnis yang bisa di-tap teman-teman startup enthusiast. Mungkin bisa dimulai dari Mas Dimas. Oke. Kayak yang dibilang Mbak Reni, aku setuju. Talent solution adalah sesuatu ibaratnya salah satu service yang seharusnya bisa membantu HR atau perusahaan untuk bisa simplifikasi proses rekrutmen mereka. Kayak yang misalnya di waktukita.com, kita membantu perusahaan untuk bisa provide talent mereka dalam waktu within 1-2 minggu, di mana itu lebih cepat daripada yang lainnya. Dan kita juga ibaratnya bukan cuman provide bukan cuman provide banyak talent, tapi kita juga bantu assessment mereka. Jadi sebisa mungkin apa talent yang sudah masuk ke perusahaan adalah talent yang benar-benar ready dan sesuai dengan requirement mereka, kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Mas Bayu, gimana tuh, Mas? Oke. Memang pada konsepnya talent solution itu, kalau menurut kacamata saya adalah bagaimana bisa membantu perusahaan, terutama HR, sama seperti Mas Dimas tadi, dalam menentukan kandidat yang memang benar-benar mempunyai skill yang dapat dipertanggungjawabkan dari portfolionya. Kan banyak nih orang yang ngelamar, tapi kadang skillnya di bintang 5, mengada-ada, intinya parameter expertise-nya itu ada bias di situ. Nah, itu juga jadi masalah, makanya Pijar itu sekarang kolaborasi juga dengan Symbolic ID. Symbolic ID itu forum diskusi yang sifatnya itu anonim. Kamu bisa tanya apa aja di sana, kamu bisa meng-sharing tentang ilmu kamu apa aja, dan di sana itu seluruh diskusi kamu bisa tercatat sebagai level bintang yang kedepannya itu bisa difungsikan sebagai HR untuk melakukan validasi skill dari si usernya itu sendiri. Nah, maka kan untuk mencapai itu mereka perlu membangun portfolio, perlu membangun sebuah credibility. Nah, maka talent solution itu menurut saya adalah bagaimana HR bisa lebih mudah dan bisa ngelihat datanya langsung dari masing-masing kandidat dan dipastikan harusnya data itu valid, tidak hoax. Misalkan ikut pelatihan, itu ya benar-benar ikut pelatihan. Kalau skillnya pemrograman 5 aja, pemrograman itu di bintang 5, berarti ya punya portfolio yang jelas, seperti itu. Mungkin itu sih, Mbak. Jadi talent solution tadi itu kayak suatu sistem yang memang dibentuk untuk simplifying the recruitment process ya, dan itu tuh sekarang memang jadi salah satu hal yang mungkin dicari oleh semua perusahaan gitu, bagaimana recruitment process itu bisa lebih cepat gitu dengan biaya yang cukup efisien. Nah, kalau dari kacamata, misalnya kalau misalnya kita address ini untuk kacamata students ya, misalnya atau talents yang akan nanti disalurkan misalnya, itu tuh gimana sih Mas, menurut Mas Bayu dan Mas Dimas, talent solution tuh bisa membantu mereka gitu, justru mungkin sekarang proses rekrutmen dan juga proses pencarian pekerjaan itu kan mostly dilakukannya nggak langsung kayak perusahaan talent apply ke let's say company gitu, tapi ada juga opsi lain, yaitu melalui kayak startup-startup yang nge-provide talent solution ini produknya, yaitu perlu adanya tadi training terlebih dahulu atau mungkin penilaian terlebih dahulu. Itu tuh bagaimana sih kira-kira teman-teman talent tadi bisa better understand gitu, mengerti lebih baik lagi gitu tentang produk ini dan bagaimana manfaatnya untuk mereka. Mungkin dimulai dari Mas Dimas. Oke, kalau untuk dari sisi talentnya sendiri, otomatis mereka akan lebih dimudahkan sih. Cuman memang, let's say, maksudnya nggak usah bohong, kalau misalnya kita ikut training atau pelatihan itu kan memang paid, ya kan. Tapi kan itu memudahkan mereka untuk akhirnya mereka bisa bangun portofolio dan mereka bisa bangun koneksi lebih dekat dengan hiring partner.
Tapi bukan maksudnya jangan berhenti di situ aja. Mereka juga butuh pengalaman-pengalaman yang lain yang bisa membantu mereka kayak gitu sih. Daripada mereka ibaratnya cuman menghabiskan waktu cuman buat main-main aja, mending mereka bisa menyiapkan diri untuk bisa belajar dan nyiapin portofolio yang mana nanti bisa di-delivery ke hiring partner atau ke perusahaan yang ada di penyedia jasa talent solution itu. Oke. Dari Mas Bayu? Iya. Talent solution itu kan secara langsung menjembatani antara pihak perusahaan dengan penggunanya. Solusinya tadi Mbak, kalau dari bicara kita kolaborasi dengan Symbolic. Jadi kalau daripada sosmedan yang cuma ibaratnya nggak cuma sih bangun kredibilitasnya masih bias. Nah, kita bisa diskusi di platform media sosial yang tujuannya itu bisa menaikkan kredibilitas dirinya sendiri di dunia maya. Nah, maka kalau ketika nanti HR itu akan melakukan rekrutmen, itu udah punya data yang jelas dari dari riwayat kontribusi yang dia upload di beberapa medsos. Walaupun kan tetap kalau di desain misalkan ada Behance, kalau di programming ada GitHub dan sebagainya. Itu juga jadi parameter mereka. Nah, fungsi platform kolaborasi kita itu adalah menjadikan semuanya itu tersentral. Jadi kita kalau misalkan HR mau nyari nama nih, nggak perlu searching, maksudnya di Google perlu, tapi semua udah kita kumpulin. Oh, dia itu punya portfolio pemrogramming di GitHub sekian, dia punya portfolio di Behance sekian. Jadi kita membuat sebuah sistem terpusat untuk melihat kredibilitas orang tersebut dari beberapa agregator mengagregasi dari beberapa platform yang ada seperti itu. Selain itu juga nambahin sih Mbak. Selain itu juga kenapa sih teman-teman maksudnya better untuk ikut talent solution penyedia jasa talent solution kayak misal Pijar atau yang lainnya, karena di situ benar-benar teman-teman akan dibantu untuk gimana sih kayak misal let's say upload portfolio di Behance dan GitHub itu kan maksudnya nggak semua orang akan tahu itu, tapi ketika mereka join mereka akan lebih paham dan juga akan lebih maksudnya kayak bisa sharing dengan ibaratnya orang yang lebih berpengalaman, terus bisa dapat insight baru kayak gitu sih. Kayak misal kemarin di waktu kita.com itu juga bahkan CV aja kita ada training HR CV. Jadi CV itu sebenarnya ada kriteria-kriteria tertentu yang akan dilihat oleh HR kayak gitu sih. Oke, jadi untuk teman-teman yang calon pekerja gitu dari talentnya sendiri juga talent solution ini tidak hanya menguntungkan untuk dari sisi perusahaan untuk startup yang nanti mau hire atau perusahaan yang akan hire juga, tapi tetap memusatkan perhatiannya juga dalam pengembangan talentsnya ya, bagaimana talentsnya itu benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhan industri, yang mana tadi ada integrasi education juga edutech lah di dalam talent solution itu sendiri. Yeah. Nah, dengan adanya ini pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita nanti mulai Q&A, kira-kira dengan adanya new normal sekarang ya Mas, maksudnya disrupsi teknologi yang semakin meningkat, terus kemudian in other hand juga peningkatan talent shortage atau kekurangan talent SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri juga semakin meningkat gitu berdasarkan dengan research tadi. Kira-kira tuh apakah ada sih Mas feature atau mungkin milestone tertentu yang sekarang tuh sedang dikembangkan oleh waktukita.com dan juga Pijar Karir untuk bisa better facilitate that kind of problems gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Bayu. Karena di era new normal ini biasanya semuanya udah tergantung dengan online base. Jadi memang mau tidak mau kita yang semulanya kita kasih kayak pelatihan untuk offline di SMA SMK, lalu beberapa memberikan modul-modul yang sifatnya hard copy kayak gitu, kita harus move on ke semua digital. Jadi dalam waktu dekat ini ada 2 pengembangan yang yang sedang kita lakukan. Yang pertama itu kolaborasi dengan tadi platform media sosial Symbolic ID.
yang itu kolaborator kita. Yang kedua, kita bikin Pijar Academy, yang itu kita kolaborasi dengan Universitas Amikum Yogyakarta. Jadi karena kenapa kita nggak memilih SMK sebagai kolaboratornya? Karena di pihak SMK sendiri untuk guru-gurunya itu lebih memilih sharing ke kita daripada berkolaborasi dengan kita. Maka dengan adanya kesempatan kita bisa berkolaborasi dengan universitas, kita tetap akan menjaring siswa-siswa alumni, hanya stakeholder-nya kita menggandeng universitas dan juga teman-teman dari Symbolic ID untuk membuat beberapa pelatihan-pelatihan yang khusus untuk mereka untuk mengembangkan diri. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Kalau dari Mas Dimas? Untuk menghadapi pandemik ini di waktu kita.com saat ini maksudnya kita sekarang memang lagi fokus di service kita yang education. Jadi kita ada live online teaching. Kenapa kita namanya live online teaching bukan online class gitu? Karena kita benar-benar live online. Jadi kayak teman-teman akan belajar semi private dengan jumlah terbatas, tapi dengan instructor yang benar-benar expert di bidangnya. Dan teman-teman juga bukan cuma dengar video, bukan cuma kayak nonton video kayak YouTube atau kayak platform yang lain, tapi teman-teman juga akan benar-benar di-guiding untuk bisa creating portfolio kayak kelas offline kayak gitu. Selain itu dalam waktu dekat ini kita juga akan ada scholarship buat teman-teman yang ibaratnya yang memiliki keterbatasan, khususnya di keterbatasan ekonomi. Kita akan ada scholarship buat teman-teman lulusan SMA dan SMK, khususnya yang mereka memiliki keinginan untuk belajar, di mana kita nanti akan fasilitasi untuk ikutan program kita dan akan kita connect-kan langsung sama hiring partner yang sudah kita miliki. Kayak gitu sih. Jadi dengan adanya new normal ini dari waktu kita.com dan Pijar justru semakin membuka suatu kayak feature baru di mana teknologi itu bisa benar-benar digunakan secara penuh ya, yang dulu mungkin masih campur-campur online offline sekarang jadi di online kan semua, dan tadi ternyata kolaborasi juga menjadi salah satu hal yang sangat penting ya tadi, gimana Mas Bayu menjelaskan kolaborasi yang terbaru dengan partnernya, dan Mas Dimas juga tadi menjelaskan tentang bagaimana waktu kita akhirnya harus juga berpikir bagaimana talent-talent yang sudah tadi di-train juga harus langsung disalurkan dengan corporate atau mungkin perusahaan yang sesuai melalui hiring partner. Nah, langsung aja nih Mas, kita mulai untuk ngejawabin pertanyaan yang ada di ini ya, di kolom Q ini cukup banyak nih. Oke, untuk ngebahas satu lagi nih Mas, ada pertanyaan dari Mas Lutfi Aulia Rahman. Bagaimana sih cara upscale startup yang telah dibangun secara efektif dan efisien? Kan tadi mungkin a little bit of menanggapi apa yang sudah kita bahas tadi, kan kita Mas Bayu dan Mas Dimas kan startupnya sudah terbangun dengan baik dan benar gitu. Maksudnya sudah efektif lah, sekarang udah berjalan sudah mulai lancar gitu. Tapi bagaimana sih kiat-kiat Mas Dimas dan Mas Bayu dalam nge-scale up produknya untuk mungkin atau bisnisnya gitu? Mungkin bisa dijawab dari Mas Bayu. Oke. Ini lebih ke ekspansi mungkin ya, upscale tuh. Lebih ke upscale-nya kayaknya. Bagaimana bisa, mungkin di upscale pun juga akan ada ekspansi dan lain sebagainya. Okay. Bagaimana bisa mengembangkan startup-nya bisa lebih besar lagi gitu. Jadi memang kuncinya startup bisa survive itu harusnya konsisten. Jadi kita punya core visi itu apa, lalu kemudian bisnis model itu jadi turunan visi tersebut untuk merealisasikan visi tersebut. Maksudnya misalkan nih ceritanya dulu Pijar kan fokusnya ke SMK doang, ke SMK aja. Tapi ternyata berjalan waktu demi waktu ada beberapa hal yang harus, mungkin kalau fitur harus dihilangkan, mungkin ada yang harus di build up lagi dan sebagainya. Lalu kemudian di perjalanan menemukan beberapa relasi, kolaborasi, itu kita jadi fokusnya sekarang nggak cuma SMK tapi juga ke mahasiswa atau institusi universitas. Nah, salah satu caranya upscale adalah menurut saya memulai dulu. Kalau belum dimulai, gimana caranya bisa upscale sih kayak gitu. Karena
memulai sama istiqomah. Memulai sama konsisten itu penting. Karena akan ada masalah itu akan ditemukan ketika udah melakukan. Dan kalau cara upskill-nya seperti apa, masing-masing startup berbeda-beda tergantung bidangnya apa. Kan kita juga kalau di Bis 9 Kanvas, kayak partnernya siapa, kemudian activity-nya seperti apa kan juga itu menentukan bagaimana cara kita upskill. Tapi kalau pada keseluruhan, caranya bisa upskill adalah dengan cara kalau ada masalah dalam suatu startup, ya bagi kita teman-teman pemula bisnis, ya jangan tumbang gitu. Dan mulai dulu. Oke, gitu. Kalau dari Mas Dimas gimana tuh Mas cara upskill, tips and trick untuk upskill? Oke, aku setuju sih sama yang dibilang Mas Bayu, jangan tumbang. Itu kayak salah satu kata-kata yang mungkin bisa jadi kunci buat upskill. Tapi kalau yang saat ini, industri bisnis saat ini kayaknya lagi musim kolaborasi. Dan saya setuju dengan itu karena dengan kalau pengen upskill otomatis kita ibaratnya kuatin marketingnya kan. Tapi bukan dari itu kalau itu dari produknya. Kalau itu kita pengen expand. Tapi kalau dari internal sendiri, siapkan banyakin planning kayak plan A, plan B, plan C. Jadi kalau misal plan A nggak berhasil, ya kamu harus ada plan B, plan C kayak gitu. Terus open insight kayak gitu. Temuin banyak orang, terus kayak banyakin ngobrol, banyakin ikut event kayak mungkin cerita sedikit dulu waktu kita .com ibaratnya waktu kita masih awal-awal tahun 2018 kita benar-benar ikutin banyak acara di Jogja, kita ikutin banyak kompetisi, dimana kompetisi kan kalau misalnya dapat hadiah juga bisa buat buat tabungan buat startup kalian sendiri, tapi di sisi lain itu juga sebagai salah satu sarana validasi di mana kalian akan benar-benar dinilai secara profesional bukan cuma secara asumsi dari lingkungan kalian aja, banyakin ikut lomba walaupun nasional, terus kayak di luar kota atau dimanapun itu, sehingga itu penilaiannya akan lebih relevan. Terus jangan cuman terpaku pada satu hal. Jadi kayak misal let's say ibaratnya visi pertama kalian itu nggak berhasil, ya kayak yang aku bilang tadi yang di awal, jangan berani pivot kayak gitu. Kalau misal kalian udah komit mau bikin startup, kalau misal plan A kalian berhasil, pasti akan ada plan B. Kalau plan B nggak berhasil, pasti akan ada plan C. Kalau misal kalian mungkin kalau baca-baca startup yang besar itu pasti mereka juga dulunya pivot dan mereka pasti nggak seperti sekarang, kayak bisnis modelnya itu pasti nggak seperti sekarang, pasti dulu pernah ganti lah at least kayak gitu sih. Oke, menarik ya. Jadi scale up-nya ada step-step nanti yang nanti coba kita rangkum di akhir sesi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini sebenarnya pertanyaannya saya sering baca sih, banyak banget orang yang nanya ini nih. Ada dari anonymous ini, banyak pekerja atau karyawan yang ingin hal baru dengan memulai usaha gitu dari pekerjaan kita, tapi masih bingung nih mulainya dari mana gitu. Kira-kira apa sih cara-cara yang perlu dilakukan untuk menghadapi hal tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Mas Bayu. Lalu, maaf Mbak, sorry, banyak karyawan yang ingin memulai usaha bisnis mandiri di luar pekerjaan, tapi mereka bingung harus mulai dari mana gitu. Gimana sih? Mungkin ini tips-tips kali ya, tips-tips dari Mas Bayu dan Mas Dimas. Cara-cara untuk memulai bisnisnya gitu, atau memulai startup-nya misalnya. Oke. Menurut saya, untuk memulai itu punya ide dulu. Yang kedua, setelah punya ide, teman-teman atau yang mau memulai itu, ada nggak sih yang mau beli? Gitu. Kalau ada, ya coba dimulai dulu. Kalau untuk nyari ide, sebenarnya malah lebih gini sih menurutku, bukan cara memulai tapi bagaimana bisa menemukan ide. Karena kalau untuk memulai itu gampang karena ketika udah ada ide atau udah ada enabler-nya atau modalnya udah pasti bisa dijalanin. Tapi yang sulit adalah bagaimana kita menemukan ide dan kemudian validasi idenya. Nah, biasanya teman-teman itu kalau untuk mau memulai tahap awalnya adalah cari masalah yang kita sendiri alami. Masalah paling kecil, jangan pernah meremehkan masalah sekecil apapun. Misalnya gini, kalau kita cerita startup lain Gojek misalkan,
dia kan secara garis besar dia memanfaatkan kemalasan orang untuk mengenabler startupnya. Orang mau beli makan malas, orang mau nyari ojek malas, orang nunggu malas. Mungkin kita ambil satu kata kemalasan aja itu kalau di breakdown udah banyak ide startup yang akan lahir. Misalnya seperti itu sih. Jadi idenya dulu tentuin, validasi pasar, ada marketnya, dimulai. Kalau nanti tumbang-tumbang atau ada masalah itu pasti. Tantangan pertama ketika memulai adalah nyari tim. Kalau tim udah kuat nanti biasanya masalahnya ada di produknya. Kalau produknya udah siap nanti biasanya kalau tim dan produk udah siap biasanya adalah tawaran-tawaran yang lebih besar. Kamu bisa komit dengan tawaran kecil tapi kamu selesaikan atau kamu ambil tuh serakah semua tawaran itu. Biasanya para entrepreneur tuh basic step-nya seperti itu. Dari tim, kemudian dari produk, lalu dari tawaran-tawaran itu sendiri. Banyak teman-teman juga yang udah tim dan produknya kuat, tapi nggak kuat akan tawaran-tawaran yang bikin visinya itu goyah, maka dia akan bubar juga. Seperti itu. Berarti cara memulainya adalah dengan cari masalah ya. Itu masalah yang bisa diselesaikan dengan produk-produknya tadi. Dan kemudian dieksekusi. Kalau menurut Mas Dimas, gimana tuh Mas? Cara memulai gimana tuh? Kayaknya aku dari tadi setuju ya sama Mas Bayu, tapi emang seperti itu sih. Kalau misalnya ngomongin secara teoritis, mesti cari ide dulu, terus kayak validasi market, terus bikin MVP. Kalau misal berlanjut, ya dikembangin. Tapi kalau dari aku sendiri, maksudnya kalau misal secara gampangnya, kalau misal memang mau bikin bisnis, coba kalian banyakin ide dulu, kayak yang dibilang Mas Bayu tadi. Terus coba cari insight dari luar. Terus kalau misal pengen jadi partner, pastikan partner bisnis itu adalah orang yang satu frekuensi sama kalian. Jangan cuman kayak ngandelin, wah, oh dia keren, atau misal ibaratnya, let's say, oh dia punya followers banyak terus diajakin collab doang, tapi kalau ternyata dia nggak kontribusi apa-apa kayak gitu. Ya kalau gampangnya ya itu sih, mulai dulu. Oke, mulai dulu ya. Dan juga ini Mbak biasanya, bedakan antara pertemanan dan profesional. Bagi teman-teman yang memulai, itu biasanya terpaannya ada di situ. Teman-teman yang udah mulai nggak sevisi, udah nggak sefrekuensi, itu jadi tantangan paling besar. Ini mau pertemanan atau bisnis sebagainya. Dipastikan bahwa kalau kita memulai bisnis, akad awalnya harus jelas. Mana pertemanan, mana bisnis. Jadi nanti nggak crash semuanya, kayak gitu. Harus ada mungkin tadi kayak sebelum mulai ada founders agreement dulu ya. Iya benar, founders agreement. Founders agreement tuh kayak mungkin kalau belum tahu apa itu founders agreement, kesepakatan yang diberikan oleh masing-masing pendiri, atau kalau mau tahu lebih lanjut bisa cek Instagramnya Blok71. Ya, promosi gitu. Oke. Selanjutnya nih, tadi kan kita ngomonginnya dari perspektif yang mau mulai usaha ya. Coba ini kita jawab pertanyaan dari Mas Antonius nih. Mau tanya nih ini Mas Dimas, tapi nanti mungkin Mas Bayu juga bisa jawab, karena kan sekarang sudah masuk ke kampus juga ya, ke universitas. Ini mau tanya nih, seringkali lulusan mungkin ada beberapa yang tidak match dengan pekerjaan saat ini. Ini juga banyak banget dirasakan nih. Tetapi ada yang bingung bagaimana membuat portfolio yang pekerjaan yang diinginkan. Nah, kira-kira waktu kita, atau mungkin nanti juga pijar karir tuh bagaimana caranya untuk melakukan engagement yang tersebut gitu, selama ini? Oke. Kalau selama ini kan waktu kita.com kita masih fokusnya di bidang tech dan digital. Jadi kita ada yang kita fokusnya ada UI UX, spesialis di waktu kita, UI UX, terus digital marketing, terus ada full stack development, terus juga ada graphic design dan juga digital marketing. Untuk bagaimana membuat portofolio pekerjaan yang diinginkan. Kalau menurut yang selama ini, kalau misal kalian memang tidak memiliki portofolio, at least kalian banyakin kegiatan yang positif, kayak misal banyakin ikut kayak kepanitiaan atau apapun itu yang misal teman-teman masih di bangku kuliah ya. Kalau misal pengen menyesuaikan dengan portofolio dengan perusahaan, mungkin bisa ikut program di waktu kita.com, nanti kita kasih jelasnya di situ. Oke, promosi Mas ya tetap.
Kalau dari Mas Bayu gimana nih? Dan promosi sih Mbak, karena kita emang pengen bantu teman-teman di. Iya. Jadi harus ada ini ya, teman-teman mungkin tadi yang nanya gimana cara kalau misalnya ada mismatch dan sebagainya, ya memang harus reassess sendiri gitu ya, bagaimana yang sesuai, dan mungkin kalau memang ada yang perlu bantuan, nah inilah peran dari waktukita.com dan Kejar Karir yang nanti mungkin akan bisa membantu lebih banyak lagi. Kalau dari Mas Bayu, apakah ada tanggapan Mas atau tambahan gitu? Menurut saya kalau nggak match sama karir, nggak sesuai sama karir itu lebih ke personal sih Mbak. Karena kalau misalnya kita suka di desain, lalu kita fokus UI UX, kita fokus belajar sampai expert. Untuk menjadi expert tuh perlu putus asa beberapa kali. Orang yang merasa mismatch dengan karirnya adalah mungkin orang yang patah ketika dia belum sampai tahap master. Nah, kalau untuk Pijar sendiri sih solusinya kita bikin sama ini, kita bikin kelas juga seperti waktu kita, cuma resources-nya untuk pengajarnya kita ambil dari dosen-dosen, terutama dosen-dosen Amikom, dan mungkin UI boleh lah ya, UI nanti kolaborasi untuk mungkin bisnis model Canvas, kalau untuk nanti UI UX, untuk programmer seperti itu kita resources-nya atau pengajarnya dari dosen-dosen seperti itu. Kalau untuk yang balik lagi, kalau untuk mismatching antara pekerjaan yang diinginkan, semua pekerjaan itu punya stresnya masing-masing sih. Kalau menurut saya, untuk bisa puas dengan pekerjaan, ya kamu cintai dulu pekerjaan itu sendiri. Kalau kamu sendiri nggak cinta sama pekerjaannya, ya pasti kamu akan tumbang tengah jalan. Menurut saya seperti itu. Oke, buat nambahin mungkin kemarin kita juga habis sharing sama HR. Kalau misal portofolio itu sekarang karena banyaknya ibaratnya kayak lembaga yang menyediakan pelatihan, terus kayak orang-orang juga semakin handal, portofolio itu sekarang menjadi hal yang sangat powerful. Jadi kalau misal teman-teman bisa karena portofolio itu kan bukan kayak sehari jadi gitu kan, itu butuh proses. Jadi menurutku sih banyakin aja project-project kayak gitu. Mereka kalau misal kalian nggak ada portofolio, HR atau company itu akan melihat project apa sih yang pernah kalian ikutin atau kalian jadi volunteer apa sih kayak gitu, itu akan lebih membantu kayak gitu sih. Oke, nambahin sedikit boleh nggak Mbak? Boleh ya Mas Bayu, boleh. Oke. Jadi sebenarnya kalau bagi teman-teman fresh graduate terutama, saat ini selain membangun portfolio itu adalah juga bisa membangun case study. Jadi ketika teman-teman tuh belajar UI UX, belajar programmer, coba deh bikin case study-nya. Peranmu di project itu apa? Kemudian project itu dibikin masalahnya apa? Analisismu itu apa? Solusinya apa? Itu nanti kalau kamu kumpulin, nanti bisa juga jadi assessment HR untuk menentukan ini kandidat tuh critical thinking-nya seberapa sih, analytical thinking-nya seberapa sih. Itu jadi modal buat teman-teman untuk memulai karir juga. Nah, kalau untuk yang tadi balik mana, ada alasan kedua, orang bilang karirnya nggak match. Itu kan mengurusan duit toh Mbak, urusan. Jadi nek mau duit tidak muni wae nggak sesuai. Jadi menurutku ya, itu sebenarnya kamu cinta dulu pekerjaannya. Jangan sampai kamu peok sama masalah-masalah stres ketika bidang yang kamu geluti itu. Mungkin sedikit translation tadi Mas Bayu pakai bahasa Jawa. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum mengerti, intinya kayak kita harus selalu pada saat kita merasa kita udah mismatch dengan pekerjaan dan juga dengan latar belakang kita gitu. Mungkin kita juga harus kembali lagi nih ke diri kita sendiri untuk melakukan assessment ulang. Kemudian kita juga harus memulai untuk membuat portfolio dengan apapun yang sedang kita jalani sekarang, atau case study tadi bahasanya Mas Bayu gitu, dan tadi juga kita ngobrolin tentang gimana sih teman-teman tuh kayak perlu untuk tahu sebenarnya passionnya tuh di mana dari awal, sebelum jangan sampai udah di jalan itu mismatch. Mungkin ini nyambung nih sama pertanyaan di atasnya, anonymous lagi. Sebenarnya ini addressing-nya ke Mas Bayu. Mungkin kalau Mas Dimas ada tambahan, silakan ya Mas. Jadi Mas Bayu, adakah baby step yang bisa dilakukan oleh teman-teman individu untuk mencoba talent mapping sendiri, namun tetap menyeluruh? Gitu. Ini berarti yang nanya pasti talent juga nih, mahasiswa. Okay. Atau mungkin teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Jadi kalau yang bisa dilakukan untuk mencoba talent mapping sendiri itu ada dua metode menurut saya. Metode yang ilmiah yang sudah ada, misalnya menggunakan MBTI, menggunakan RISEC, menggunakan
talent mapping Abah Rama atau menggunakan beberapa instrumen tes kepribadian yang lain, itu bisa. Nanti bisa lewat psikologi, kemudian biasanya bayar sih yang itu, Mas. Kalau untuk kalau untuk tes kepribadian. Tapi kalau untuk mencoba sendiri, itu menurut saya sangat banyak juga tes kepribadian online yang bisa dicoba. Tapi kembali lagi, itu fungsinya hanya membantu teman-teman untuk mencari diri sendiri, mencari bakatnya. Bukan sebagai justifikasi, namun hanya sebagai saran. Nah, metode yang kedua itu adalah metode rasa. Kalau guru saya itu pernah bilang, kalau kamu suka di suatu bidang, lalu kamu bisa, berarti itu kamu. Kalau kamu suka di suatu bidang, tapi itu kamu nggak suka, berarti itu bukan kamu. Itu tadi adalah ada 4 step itu. Jadi kalau urusan bagaimana cara biar kita bisa menemukan diri dan bisa mencoba talent mapping sendiri, bakatku itu apa? Coba aja dirasa, kamu hobinya apa, kamu itu sukanya apa, dan kamu bisa ngelakuin itu enggak. Kalau kamu itu bisa ngelakuin, coba tekuni. Mungkin itu jadi expertise kamu atau bakat kamu. Oke. Kalau dari Mas Dimas, apakah ada yang ditambahkan, Mas? Ini Mbak, karena menurut saya yang disampaikan Mas Bayu udah meliputi. Oke. Mengingat waktunya sudah telat, sebenarnya kita sudah mundur 11 menit. Ini pertanyaan terakhir dari saya sendiri. Saya pengen tanya nih Mas, kita kan hari ini udah ngomongin soal dari awal tentang bagaimana sih Mas Bayu dan juga Mas Dimas akhirnya memutuskan bahwa produk dari startupnya adalah tentang talent solution, kemudian integrating education di dalam talent solution itu sendiri, menciptakan bisnis modelnya, dan sampai akhirnya sekarang punya produk yang sesuai dengan kebutuhan market yang ada gitu. Nah, kalau buat balik lagi ke tema topik diskusi kita hari ini kan kita pengen tahu sebenarnya talent solution for startup tuh essential things-nya tuh apa aja sih kira-kira. Sebenarnya talent solution for startup itu bagaimana benar-benar bisa digunakan oleh teman-teman startup. Kan kalau misalnya kita tadi dengerin Mas Bayu dan Mas Dimas kan banyak partnernya tuh kayak hiring partnersnya mungkin dari corporates atau mungkin kayak tadi Mas Dimas menyebutkan ada NUS gitu kan. Itu kan tadi beberapa yang akan hire menggunakan talent solution kan sebenarnya itu juga startup juga. Nah, untuk teman-teman startup di luar sana nih yang juga sebenarnya pengen tahu dan pengen menggunakan jasa talent solution, itu tuh sebenarnya gimana sih dan seberapa penting itu untuk sebenarnya teman-teman startup tuh pakai itu gitu instead of doing their own recruitment atau mungkin hal-hal yang biasanya dilakukan mandiri oleh masing-masing teman-teman startup. Mungkin bisa dimulai dari Mas Dimas. Ini saya nggak akan jawab secara teoritis atau apa ya, tapi kalau misalnya secara gampangnya kita tahu mungkin cash flow kita nggak akan segede perusahaan corporate yang lainnya. Jadi kalau misalnya talent solution for startup, mereka pasti akan lebih affordable, yang pertama. Terus yang kedua, itu akan lebih menghemat waktu teman-teman. Karena startup kan mereka biasanya dikejar waktu dan butuh cepat kan. Jadi kalau misalnya pakai talent solution, itu akan lebih helpful untuk teman-teman bisa mendapatkan talent dan juga akan lebih menghemat budget. Itu sih. Itu secara simpelnya kenapa startup lebih maksudnya sejauh ini lebih banyak menggunakan talent solution. Oke, kalau dari Mas Bayu? Oke, jadi talent solution itu menurut saya bisa jadi solusi dua-duanya, yaitu dari perusahaan sendiri maupun dari talentnya sendiri atau usernya sendiri. Dari perusahaannya, benar kata Mas Dimas tadi, memang untuk mencari kandidat itu tidaklah mudah. Dan kalau kita dari testimoni perusahaan sendiri yang udah jadi mitranya Pijar, itu kalau meminta rekrutmen dengan perusahaan yang memang benar-benar sudah company itu sangat-sangat mahal. Maka solusinya adalah mencari startup yang memungkinkan mempunyai database user atau ibaratnya mempunyai talent yang cocok untuk mereka. Nah, fungsinya adalah startup itu men-suggest beberapa kandidat yang ibaratnya dalam kutip dididik oleh startup tersebut menjadi ahli untuk menjadi pekerja di perusahaan mereka. Namun yang kedua, kalau solusi untuk talentnya sendiri adalah talent bisa membangun portfolio di situ, bisa mendapatkan insight tentang cara mengupgrade diri sendiri, cara career improvement dan sebagainya. Dan sebenarnya secara digital kita hanya mensolusikan untuk membuat semua portfolio mereka itu terpusat, mulai dari link-link
link kayak Behance, link GitHub, kemudian link-link case study dan beberapa artikel yang relate dengan expertise mereka itu jadi mudah diakses oleh talent hunter seperti itu. Oke, jadi mungkin hal-hal yang tadi sudah dijelaskan tuh talent solution tuh sebenarnya again tidak hanya menguntungkan untuk talent tapi juga untuk startup ya, karena again talent solution tadi udah dijelaskan sama Mas Dimas bahwa itu cukup affordable. Karena kalau yang kita tahu kan mungkin startup juga butuh SDM gitu, tapi at the other hand dengan runway yang tipis gitu mungkin atau mungkin dengan funding yang terbatas gitu kan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Nah salah satunya adalah bisa menggunakan talent solution for startup yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dimas dan juga Mas Bayu. Nah dan terutama juga bagi para fresh graduate, startup itu juga jadi pijakan karir kalian untuk bisa jadi company untuk bisa apply di company yang lebih tinggi. Jadi ibaratnya misalkan kalian pernah bekerja di waktu kita, kalian pernah bekerja di startup mana, itu adalah sebuah landasan karir untuk kalian bisa apply di perusahaan yang lebih besar seperti itu. Oke. Tadi additional dari Mas Bayu sangat insightful. Tidak hanya untuk tadi juga untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang sekarang lagi nonton Kopi Chat ini. Mungkin bisa habis ini kalau ada additional question bisa langsung diadres ke Instagramnya waktukita.com atau mungkin ke Pijar Karir supaya bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Mas Dimas dan juga Mas Bayu. Nah, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita hari ini atau Kopi Chat kita hari ini. Saya mewakili teman-teman dari IBISMA dan juga dari Block 71 mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya Mas Dimas dan juga Mas Bayu. Hari ini sesinya very insightful. Terima kasih sudah sharing tentang pengalamannya dalam membuat startup, sharing tentang bagaimana bisnis model itu bisa terbentuk sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan dan sampai juga ngasih tips and tricks buat teman-teman mahasiswa atau mungkin job seeker gitu untuk landed to your dream job gitu misalnya. Nah, untuk sesi selanjutnya teman-teman bisa langsung cek ke Instagram Block 71 dan juga Instagram IBISMA _UII. Block 71 ada di Block 71 Yogyakarta, kemudian Block 71 Bandung, dan juga Block 71 Jakarta. Mungkin untuk kita menutup sesi hari ini, kita foto bareng dulu kali ya. Mungkin teman-teman dari yang tadi sudah ada Mas Okza, Pak Bagus, Bella mungkin, Agustin, mungkin bisa foto dulu. Oke. Mas Okza mau ikutan nggak nih Mas Okza? Boleh. Ya, dinyalain dulu Mas. Ini ada Mas Putra juga. Background saya, nggak apa-apa lah ya. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang mau ikutan program kita lagi ada special offer untuk teman-teman. Oh iya, lupa nih tadi belum diadres. Instagram kita atau langsung cek di website kita www.waktukita.com. Oke. Ya nih, jadi waktu kita kemarin udah sempat ngobrol ke saya, cuma saya tadi lupa untuk menyampaikan. Jadi teman-teman yang pengen ikut kelas waktukita.com ada special promo. Bisa langsung chat nanti ke waktukita.com via Instagram untuk dapat discount code-nya. Bella mau ikutan nggak, Bel? Yuk, aku screenshot ya dari 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di sesi Kopi Chat selanjutnya. Kopi Chat dan Ngobrol selanjutnya. Bye. Bye.